Dikatakan begini, bahwa hidup ini sulit, hidup ini penuh dengan tantangan. Kalau orang katakan orang dunia sekarang lagi punya masalah segala macam, mereka tidak punya satu pengharapan yang pasti. Hidup kita itu seperti kayak roda yang berputar. Ya kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Itu orang dunia. Memang walaupun hidup ini sulit, tapi di dalam Tuhan, iya dan amin. Kalau misalnya cara-cara kita sama seperti dunia, buat apa Tuhan Yesus datang? Nggak masuk akal kalau kita berjalan di dunia ini, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak. Dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, dan renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Janji Tuhan bukan disuruh kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam seperti rutinitas agamawi. Tidak, janji Tuhan supaya perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dikatakan berhasil dan beruntung adalah, kalau bisa dikatakan, kamu nggak mampu, kamu nggak layak. Setelah kita belajar firman Tuhan, kamu menjadi orang-orang yang berarti, orang-orang yang dipandang. Ini yang dikatakan kamu akan berhasil dan kamu akan beruntung. Kalau kamu pintar, kalau kamu punya segala koneksi, Tuhan nggak cari orang-orang seperti itu. Kebanyakan orang-orang yang seperti itu akan sombong. Dan pada waktu berhasil, yes, dengan kemampuan saya, dengan ijazah saya, dengan segala apa yang saya miliki, makanya nggak heran saya sukses. Tapi kalau kamu nggak punya apa-apa, kalau kamu merasakan bahwa tanpa Tuhan saya nggak mampu, Tuhan akan muncul saat itu dan membantu kita. Dan ujungnya adalah kamu akan berhasil dan beruntung. Berkat Tuhan, keberhasilan dari Tuhan, itu pasti. Di dalam Tuhan, kalau saya melihat orang-orang yang benar-benar tekun mencari Tuhan, itu selalu dikatakan perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Tuhan mau membuat kalian berhasil dan beruntung, bukan kalian buat enak-enak aja, enggak. Supaya bisa melihat ada Allah dan hidup kalian, bahwa siapa yang dimuliakan? Tuhan. Prinsip Tuhan adalah iya dan pasti. Seperti orang menanam, apa ekspektasi kalian? Panen. Kalau kita menjalankan prinsip-prinsip yang benar, kita tabur, kita kasih pupuk, kita kasih air, kita jaga semuanya, pasti nggak menuai? Pasti, benar-benar pasti. Nggak ada katakan 50% berhasil, 50% nggak berhasil. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sesimpel itu. Kalau kita nggak memakai prinsip-prinsip Tuhan, kita menjadi kilaf dan melakukan sesuai dengan kemampuan kita. Tapi Tuhan katakan bahwa kamu tidak memperoleh karena kamu tidak berdoa. Jadi prinsip yang nomor satu adalah kita perlu yang namanya meminta kepada Tuhan. Kenapa kita tidak berdoa? Biasanya kita percaya dengan kemampuan kita sendiri. Saya jago sesuatu, kenapa saya harus berdoa kepada Tuhan? Kamu katakan kepada Tuhan, Tuhan saya nggak mampu dalam hidup. Saya ini orang yang nggak tahu apa-apa. Walaupun kalian bisa punya tahu segala macam, tapi kalian merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan saya mau berdoa. Tuhan saya mau meminta kepada Tuhan. Saya percaya kalau saya meminta kepada Tuhan, Tuhan katakan kamu akan memperoleh. Mintalah maka kamu akan diberikan. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kamu harus meminta sesuatu supaya kamu memperoleh dari Tuhan. Itu prinsip meminta. Dengan kita meminta kepada Tuhan, kalian merendahkan diri kalian di hadapan Tuhan. Engkau adalah Allah, aku hanya ciptaannya satu. Di situ. Yang kedua adalah, kalau cuma meminta sekali, biasanya apa yang kita minta, udah sudah lupa, akhirnya kita tidak lakukan. Waktu kalian lupa, siapa yang diuntungkan? Iblis yang diuntungkan. Iblis itu dia nggak suka melihat kalian itu sukses atau beruntung. Apalagi kalau kita memuji-muji Tuhan karena misal keberuntungan, dia itu paling nggak suka. Tujuan dia adalah menghancurkan kita. Pentingnya visi dan penglihatan ini benar-benar dikuatkan pada waktu kalian meminta kepada Tuhan. Tanpa kalian kuatkan penglihatan tersebut, lupa. Pada waktu lupa, kalian akan hidup sembarangan. Seorang istri akan diuji pada waktu suaminya lagi sulit. Dan seorang suami akan diuji pada waktu dia lagi sukses. Kalian sudah meminta kepada Tuhan, Tuhan akan jalankan dalam hidup kalian. Kalian akan berhasil, kalian akan beruntung. Tapi kalau kalian berhasil dan beruntung tidak ngerti gimana caranya menahan beban. Kalau dikatakan beruntung sama berhasil itu beban, nggak beban loh. Yang ketiga adalah butuh iman. Yang jadi problem adalah imajinasi kalian. Pada waktu situasi menjadi buruk, kekhawatiran, ketakutan, dan imajinasi ini selalu yang buruk-buruk. Pada waktu berimajinasi yang buruk, apa saja yang sudah kalian bangun itu runtuh dalam sedetik. Kekuatan yang terbesar di dunia ini siapa? Saya dulu pikir adalah Tuhan, Roh Kudus yang paling terbesar. Ternyata tidak. Kekuatan di dunia ini terbesar adalah the will of man,
keinginan seorang manusia. Roh Kudus gak bisa rubah. Makanya pada waktu dunia ini begitu hancur, Hitler dengan punya keinginan yang luar biasa, bisa menghancurkan perang dunia kedua, Roh Kudus gak bisa berbuat apa-apa, gak bisa merubah Hitler untuk menjadi orang baik. Kenapa? Hitler sudah berketapan hati, gua mau jadi orang jahat, gua mau hancurkan orang Yahudi. The will of man ini benar-benar luar biasa. Dari mana? Dari imajinasi. Pada waktu imajinasi kalian sudah memburuk, sudah menjadi kacau, dan kalian terus memberi makan imajinasi yang buruk tersebut, Roh Kudus gak bisa bantu. Imajinasi seseorang pada waktu kita nggak kontrol, yang akhirnya kita lepaskan selepas-lepasnya, itu bisa menghancurkan kita punya pengharapan, kita punya permintaan. Pada waktu kalian menghadapi masalah, perlu iman timbul. Saya percaya kalau saya meminta kepada Tuhan, Tuhan adalah Allah yang baik, Dia akan memberikan kepadaku. Walaupun di depan begitu sulit, walaupun temboknya begitu tinggi, kalau Tuhan sudah janjikan saya untuk ke sana, saya akan sampai dan saya akan kembali. Kalian perlu iman untuk menguatkan hidup kalian. Karena kalau kalian tidak menguatkan diri, kalian berimajinasi yang buruk, apa yang dipikirkan oleh manusia, begitulah dia ya. Itu yang terjadi dalam hidup kalian. Tapi kalau kalian punya iman dan percaya, dan katakan enggak, kalau Yesus mati buat saya, bagaimana mungkin Dia tidak memberikan segala sesuatu buat saya? Iman ditimbulkan. Kalau kalian ngerjakan apa berhasil, selalu berhasil, perlu iman enggak? Enggak perlu iman. Kenapa kita perlu iman, perlu berdoa? Karena situasi sulit. Ada kesulitan yang akan terjadi kalian hadapin. Kesulitan atau problem yang dikarenakan karena kebodohan kita sendiri. Yaitu tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus disuruh sama Tuhan, enggak, gua enggak mau. Gua mau melakukan sesuai dengan pemikiran gua. Pokoknya gua enggak mau mengikuti Tuhan. Gua mau melakukan semua dengan cara-cara gua. Kebodohan yang luar biasa. Dan akhirnya Nabi Yunus harus mengalami penderitaan yang begitu banyak. Bagaimana cara baliknya? Dengan bertobat. Nabi Yunus akhirnya bertobat dan mengatakan, Tuhan sorry. Ada satu pengakuan dosa yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Walaupun kita hidupnya hancur-hancuran, kita tidak mau kembali kepada Tuhan, Tuhan gak bisa kembalikan buat kita. Yang kedua adalah kesulitan karena kenapa? Mengikuti firman Tuhan. Kan janji Tuhan dikatakan bahwa kalau saya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saya pasti beruntung dan saya pasti sukses. Pasti di depan kita ada satu masalah yang di depan yang kita akan hadapi. Contoh siapa? Bagaimana Tuhan Yesus dengan murid-muridnya ya. Murid-muridnya sudah sejalan dengan Tuhan, sudah mengikuti pekerjaan Tuhan. Di tengah jalan masalah begitu besar. Setelah itu murid-muridnya berimajinasi langsung buruk. Bagaimana kalau murid-muridnya percaya kepada Tuhan? Problem nggak? Nggak problem. Pada waktu pikiran ini selalu kepada Tuhan, kalian bisa yang namanya tidak merasakan problem tersebut. Pada waktu kalian melakukan pekerjaan Tuhan dan menghadapi masalah, perlu ada yang namanya otoritas dalam hidup kalian. Tanpa otoritas, kalian tidak akan bisa mengalahkan problem tersebut. Waktu kita belajar prinsip-prinsip Tuhan, yang tumbuh, yang menjadi besar bukan di kepala kita. Bukan kita tahu kalau ada problem begini, solusinya begini. Karena iblis akan melemparkan segala masalah kepada kita yang tidak pernah kita kira. Pada waktu kalian hanya dalam hidup kalian memenuhkan di kepala, kalian akan gagal. Kalian tidak memenuhkan dalam hati. Karena kenapa? Yang kalian dapatkan cuma prinsip-prinsip Tuhan, tapi kalian nggak mendapatkan Tuhannya sendiri. Kalian tahu bahwa nggak boleh ke kiri, nggak boleh ke kanan. Ini prinsip yang benar, ini prinsip yang jelek. Satu otoritas kita katakan, iblis, kamu keluar dari masalah ini. Kamu jangan mengganggu kita lagi. Dan iblis akan keluar. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, walaupun di depan ada masalah, Yesus sudah berjanji buat saya akan saya sampai. Pada waktu kalian punya masalah, biasanya yang besar itu bukan masalahnya, suaranya yang besar. Karena suaranya makin kencang, biasanya kita takut. Kita ketakutan karena kita ingin menyelamatkan diri kita sendiri. Tapi kalau kita dalam satu masalah, kita masih memikirkan orang lain, ingin menyelamatkan orang lain, masalah kalian akan menjadi semakin kecil. Tiba-tiba semakin gak kena, tiba-tiba beres sendiri. Indikator bagaimana kalian bisa punya otoritas adalah pada waktu kalian punya problem, pikirkan orang lain. Sekarang yang ketiga adalah kesulitan karena orang lain. Kesulitan karena orang lain bisa Tuhan tutup bungkus. Kejadian adalah seperti Paulus waktu di perjalanan dari Yerusalem ke Roma. Paulus sudah tahu akan terjadi masalah tersebut. Tuhan sudah kasih tahu bahwa perjalanan ini akan menimbulkan masalah. Paulus sudah ngomong ke sana kemari bahwa akan terjadi masalah. Tetapi orang lain menyeret-nyeret dia untuk masuk ke masalah yang seharusnya
dia tidak alami. Walaupun dia masuk problem karena kesalahan orang lain, dia nggak ngoceh. Kesulitan-kesulitan yang diakibatkan karena orang lain, kita mesti banyak belajar. Karena kita bukan hidup di hutan, tapi kalau kita hidup di kota, apalagi kita masuk dalam satu komunitas, pasti kita ada menemukan namanya problem karena kesalahan orang lain. Kenapa terjadi keributan? Karena kita nggak mau ikut menderita. Kesulitan dikarenakan kebodohan kita sendiri, kita akan menderita. Tidak ada obatnya untuk kita tidak merasakan. Tetapi penderitaan, kesulitan karena kita melakukan firman Tuhan dan karena kesalahan orang lain, kita bisa nggak merasakan. Walaupun kita mengalami, tapi kita nggak merasakan. Tuhan bisa lakukan itu. Walaupun kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi, aduh Tuhan sulit banget, ada obatnya. Maka Tuhan katakan penderitaan yang kamu alami adalah penderitaan biasa yang tidak akan melampaui kemampuan kita.